Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video yang sedikit lebih dalam tentang ilmu kebatinan yang Anda harus tonton sampai selesai supaya Anda tidak gagal faham. Yang judulnya adalah Fana, meleburnya diri bersatu bersama Tuhan. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham. Selamat menikmati. Pengertian fana dan bako. Fana artinya hilang, hancur. Fana adalah proses menghancurkan diri bagi seorang sufi agar dapat bersatu dengan Tuhan. Sedangkan bako artinya tetap dan terus hidup. Bako adalah sifat yang mengiringi dari proses fana dalam penghancuran diri untuk mencapai makrifat. Seorang sufi untuk makrifat harus bisa menghancurkan diri terlebih dahulu. Dan proses penghancuran diri inilah di dalam tasawuf disebut fana yang diiringi oleh bako. Dalam Risalatul Usyairiyah dinyatakan bahwa fana adalah menghilangkan sifat-sifat yang tercela dan bako artinya mendirikan sifat-sifat yang terpuji. Barang siapa yang menghilangkan sifat tercela maka timbullah sifat yang terpuji. Jika sifat tercela menguasai diri maka tertutuplah sifat yang terpuji bagi seseorang. Dari segi bahasa, al-fana berarti hilangnya wujud sesuatu. Sedangkan fana menurut kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Menurut pendapat lain, fana berarti bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Dan dapat pula berarti hilangnya sifat-sifat yang tercela. Pengertian tahalli, dan tajalli. Tahalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan kotoran atau penyakit yang merusak. Langkah pertama adalah mengetahui dan menyadari betapa buruk sifat-sifat tercela dan kotoran hati itu, sehingga muncul kesadaran untuk memberantas dan menghindarinya. Apabila hal ini bisa dilakukan dengan sukses, maka kebahagiaan akan diperoleh seseorang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9-10 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dalam rangkaian metode pembersihan hati, para sufi menetapkan dengan 3 tahap, yaitu tahalli,
tahalli, dan tajalli. Yang pertama, tahalli. Sebagai tahap pertama dalam mengurus hati adalah membersihkan hati dari keterikatan pada dunia. Hati sebagai langkah pertama harus dikosongkan. Ia diisyaratkan terbebas dari kecintaan terhadap dunia, anak, istri, harta, dan segala keinginan duniawi. Dunia dan isinya oleh para sufi dipandang rendah. Ia bukan hakikat tujuan manusia. Manakala kita meninggalkan dunia ini, harta akan sirna dan lenyap. Hati yang sibuk pada dunia saat ditinggalkannya akan dihinggapi kesedihan, kekecewaan, kepedihan, dan penderitaan. Untuk melepaskan diri dari segala bentuk kesedihan, lanjut para saleh sufi, seorang manusia harus terlebih dulu melepaskan hatinya dari kecintaan pada dunia. Yang kedua adalah tahalli, adalah upaya pengisian hati yang telah dikosongkan dengan isi yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap ini, hati harus selalu disibukkan dengan zikir dan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, melepas selainnya akan mendatangkan kedamaian. Tidak ada yang ditakutkan selain lepasnya Allah dari dalam hatinya. Hilangnya dunia bagi hati yang telah tahalli tidak akan mengecewakan. Waktunya sibuk hanya untuk Allah, bersenandung dalam zikir. Pada saat tahalli, lantaran kesibukan dengan mengingat dan berzikir pada Allah dalam hatinya, anggota tubuh lainnya tergerak dengan sendirinya ikut bersenandung zikir. Lidahnya basah dengan lafaz kebesaran Allah yang tidak henti-hentinya didengungkan setiap saat. Tangannya berzikir untuk kebesaran Tuhannya dalam berbuat. Begitu pula mata, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Pada tahap kedua ini, hati akan merasa ketenangan. Kegelisahannya bukan lagi pada dunia yang menipu. Kesedihannya bukan pada anak dan istri yang tidak akan menyertai kita saat maut menjemput. Kepedihannya bukan pada syahwat badani yang seringkali memperosokkan pada kebinatangan, tapi hanya kepada Allah. Hatinya sedih jika tidak mengingat Allah dalam setiap detik. Tahap yang ketiga, tajalli. Tajalli yaitu tahapan di mana kebahagiaan sejati telah datang. Ia lenyap dalam wilayah Jalla Jalalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lebur bersama Allah dalam kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan. Ia bahagia dalam keridoannya. Pada tahap ini, para sufi menyebutnya sebagai ma'rifah, orang yang sempurna sebagai manusia luhur. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutnya sebagai insan kamil, manusia sempurna. Ia bukan lagi hewan, tapi seorang malaikat yang berbadan manusia. Rohaninya telah mencapai ketinggian kebahagiaan. Tradisi sufi menyebut orang yang telah masuk pada tahap ketiga ini sebagai waliullah atau kekasih Allah. Orang-orang yang telah memasuki tahapan tajalli ini, ia telah mencapai derajat tertinggi kerohanian manusia. Derajat ini pernah dilalui oleh Hasan Basri, Imam Junaidi al-Baghdadi, Sirri Singkiti, Imam al-Ghazali, Rabi'ah al-Adawiyah, Ma'aruf al-Karki, Imam Kushairi, Ibrahim Ad-Dam, Abu Nasr Sarraj, Abu Bakar Kalabadi, Abu Talib Makki, Sayyid Ali Hujweri, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sebagainya. Tahap inilah hakikat hidup dapat ditemui, yaitu kebahagiaan sejati. Al-Kushairi, beliau wafat pada tahun 465 Hijriah. Karya Al-Kushairi yang sangat fenomenal adalah Risalah Kushairiyah. Dalam kitabnya tersebut, Al-Kushairi berpendapat tentang fana. Barang siapa menyaksikan terjadinya kemampuan di luar berbagai kondisi hukum,
maka dikatakan bahwa dia fana dari apapun yang terjadi pada makhluk. Al-Qushairi berkata, jika seorang sufi fana dari angan-angan terhadap hal-hal yang menimbulkan rangsangan, ia kekal dalam sifat-sifat yang maha benar. Dan barang siapa didominasi oleh daya hakikat, sehingga dia tidak lagi melihat hal-hal yang menimbulkan rangsangan, baik dalam bentuk benda, dampaknya, gambarnya, atau bayang-bayang, dikatakan bahwa dia fana dari makhluk dan kekal dalam yang maha benar. Al-Qushairi. Tentang hilangnya perasaan dan kesadaran ketika seorang sufi tidak lagi merasakan yang terjadi pada organ tubuhnya, tidak pula dirinya dan alam luasnya. Al-Qushairi berkata, jika dikatakan bahwa ia fana dari dirinya dan dia tanpa perasaan maupun kabar, jadi dirinya masih tetap ada. Begitupun halnya makhluk-makhluk yang masih ada, tapi ia lupa terhadap dirinya dan semua makhluk, dan dia tidak merasakan dirinya dan semua makhluk. Al-Qushairi berucap, terkadang Anda melihat seseorang datang menemui seseorang penguasa atau seseorang yang berpengaruh. Dia terkadang lupa terhadap dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya karena perasaan bergolak yang dialaminya, sehingga malah lupa terhadap orang yang berpengaruh itu. Sehingga kalau ditanya setelah dia keluar dari pertemuan itu dan gejolak dalam dadanya telah mereda dan dirinya telah tenang, dia tidak bisa bercerita tentang yang dialaminya. Menurut Al-Qushairi, untuk mencapai fana, seorang sufi harus melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, kefanaannya dari dirinya sendiri dan sifat-sifatnya, dan kekekalannya dalam sifat-sifat yang maha benar. Kedua, kefanaannya dari sifat-sifat yang maha benar karena melihat yang maha benar. Yang ketiga, kefanaannya dari penyaksian terhadap kefanaannya sendiri dalam mempergunakan terhadap wujud yang maha benar. Itulah pendapat ulama-ulama sufi yang merasakan yang disebut tajalli. Ada yang melakukan tahapan itu dari 3 tahap, seperti yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Itulah kefanaan yang fisiknya masih ada, tapi dirinya sudah melebur bersatu bersama Tuhan, dan sisa kebaikan yang ada pada dirinya, dan itulah yang disebut dengan waliullah. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Ulangi video ini supaya Anda benar-benar paham penjelasan yang sangat dalam ini untuk menambah ilmu tentang ilmu kebatinan Anda, dan kita menggali lebih jauh, lebih dalam samudra ilmu di dalam diri kita. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang batu bacan dan keindahannya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu.
Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah tauhid metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.